Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang sama-sama mengharapkan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Allah masih kumpulkan kita di majelis yang mulia ini, dan juga tak lupa kita basahi lisan kita untuk bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, alhamdulillah untuk hari ini yang bertugas terkait mengisi kajian program Ahad Subuh kita adalah guru kita bersama Dr. Hannes Haji Mugiono MPD dengan pembawaan atau kajian tentang kitab Daqaiqul Akbar. Selanjutnya kami pun perlu menyampaikan terkait program kerja daripada bidang PHBI Pendidikan dan Dakwah, yaitu pelatihan surah Al-Fatihah yang awal rencananya kita akan adakan hari ini pada pukul 9. Kita mundur ya Bapak Ibu ya, menjadi Ahad depan tanggal 11 Januari 2025, dikarenakan hari ini ada acara lain yang diselenggarakan di Masjid Nurul Imam. Bagi Bapak Ibu ya yang ingin memperbaiki, ingin mengetahui ya, ingin belajar bagaimana membaca surat Al-Fatihah yang baik atau terhindar dari lahan-lahan atau kesalahan-kesalahan yang fatal, maka silakan mengikuti program tersebut. Mohon maaf, ini program hanya untuk bapak-bapak ya atau remaja, untuk ibu-ibunya belum diagendakan. Insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 11 Januari 2025 dan materi 2026 betul. Dan materi yang akan disampaikan pun tidak berat, kita desain materinya dengan aplikatif, langsung tidak perlu berbelit-belit mengenal bagaimana lahan-lahan atau kesalahan-kesalahan yang ada dalam surat Al-Fatihah. Untuk itu kita sama-sama mendengarkan nasihat yang akan dibawakan oleh pemateri pada pagi hari ini dengan kitab Daqaiqul Akbar. Untuk waktu dan kesempatan kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Waqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian sedang salat subuh berjamaah yang berbahagia. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala berkat nikmat rahmat taufik dayanya sehingga kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga dapat melaksanakan sholat subuh berjamaah. Alhamdulillah, pagi hari ini kita sama-sama bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala berkat sholat subuh berjamaah kita makin
sadar ya bahwa sholat itu memang kewajiban kita semuanya. Alhamdulillah, salatu wassalam telah tersanjungkan pada baginda Rasulullah SAW beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya sampai yaumul qiyamah nanti. Bapak hadirin sekalian, ini merupakan ya pengajian yang bisa kita laksanakan pada pagi hari ini ya. Bapak Ibu-ibu yang kepingin ngaji ya, ini setiap minggu diadakan ya, walaupun cuma sedikit orangnya nggak apa-apa ya. Ini Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu agar kamu bertakwa ya. Di tahun 2006 ya, tahun baru minggu pertama ya. Mari kita sama-sama meningkatkan ya ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Ini ya tahun baru jangan sampai ya terlewatkan. Kalau tahun baru di mana-mana diadakan ya, atau anak-anak kita ya meramaikan ya, ini kita manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Memasuki tahun baru, seringkali kita mendengar atau membaca media sosial kata tahun baru. Bila memiliki kamus tahun baru Indonesia ya bermakna putusan dan kebulatan pendapat berupa permintaan atau tuntutan ya yang ditetapkan, namun konteks pergantian tahun baru dapat dimaknai sebagai upaya untuk memperbarui niat ataupun cita-cita yang baik. Niat kita perbarui. Yang dulu kira-kira yang rusak ya kita perbarui lah ya. Pada barangkali maknanya kita tahun baru adalah itu ya. Ini Subhanahu wa ta'ala ya, di dalam kitab Al-Quran, ya ayyuhalladzina taqullaha wa tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, hari akhirat. Bertakwalah kepada Allah, sungguhnya Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Ini ya, jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah ya, Kapling Pondok Alam Indah ini sebenarnya orangnya banyak ya, tapi yang ingat kepada Allah pada pagi hari ini hanya ini saja. Ya mudah-mudahan ya besok ya kita ibu-ibu juga tambah banyak, bapak-bapak juga tambah banyak. Ini supaya bapak ibu sekalian tahun baru yang baru saja ya baru 3-4 hari ini ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita kesehatan. Mudah-mudahan kita pada sehat semua, amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di dalam kitab Daqaiqul Akbar ya, yang diriwayatkan oleh Syekh Abdurrahman bin Ahmad
Al-Khatib, ya. Disebutkan dalam kitab As-Suluk karya Muqatil bin Sulaiman bahwa malaikat maut memiliki sebuah singgahan yang terletak di langit ketujuh, ya. Sebuah singgahan yang terletak di langit tujuh, ada yang menyebutkan di langit keempat, ya. Allah Subhanahu menciptakan singgasana itu dari cahaya. Ia memiliki 70.000 kaki, 4.000 sayap, ya. Dan sekujur tubuhnya dipenuhi dengan jutaan mata dan lidah. Ini Bapak sekalian, tidak ada satupun makhluk, baik manusia, burung, ataupun segala sesuatu yang bernyawa, melainkan wajah, mata, tangan, dan kuping mereka menempel pada tubuh malaikat maut, ya. Malaikat maut ini, ya. Artinya semua menjelma, wajah, mata, tangan, dan telinga. Setiap manusia ada pada tubuh malaikat maut. Ini Bapak sekalian, ya. Jadi memiliki kaki kalau 70.000, ya, kira-kira, ya, itu sayapnya 4.000. Jadi banyak banget, ya. Ini maka malaikat maut, ya, di mana-mana ada. Malaikat maut mencabut nyawa setiap makhluk dengan menggunakan perwujudan tangan dan wajah mereka masing-masing. Ya, ini Bapak sekalian. Jadi kalau ada yang meninggal di sini, di di Mekah, di Madinah, ya enggak susah-susah, ya. Ya, kita sekarang ngaji begini, ya, tahu-tahu, ya, nanti pulang-pulang umur kita, ya, dicabut oleh malaikat. Ya Allah alam, ya. Ini Bapak sekalian, nggak ada yang tahu, ya. Ini seperti itulah malaikat maut mencabut nyawa semua makhluk dimanapun makhluk itu berada. Kalau sudah waktunya, tidak ada yang mengelak, ya. Pasti, ya, pasti di Kapling Pondok Alam Indah ini, ya, kita akan maut semua, ya. Maut tidak bisa kita hindari, ya Bapak-bapak sekalian. Makanya kita siap-siap untuk itu, ya, hadirin sekalian, ya, kita siap-siap, ya. Kita selain mencari dunia juga siap untuk mencari niat akhirat. Ini Bapak. Jika nyawa makhluk telah dicabut, maka perwujudan wajah yang sebelumnya menempel pada tubuh malaikat maut itu pun akan sirna. Ini, ya. Menurut sebuah riwayat, malaikat maut memiliki 4 wajah, yaitu wajah yang di bagian atas kepalanya ketika mencabut nyawa para nabi dan malaikat itu, dia menjumpai mereka dengan wajah yang tampak di bagian atas kepalanya. Yang kedua, wajah yang tampak di bagian mukanya ketika mencabut nyawa orang-orang mukmin, ia menghampiri mereka dengan wajah yang tampak di bagian muka. Yang keempat, yang ketiga, wajah yang tampak di bagian punggungnya
ketika mencabut nyawa orang-orang kafir, ia datang dengan wajah yang tampak di bagian punggungnya. Itu. Yang keempat, wajah yang tampak di kedua telapak kakinya. Ketika mencabut nyawa para jin, ia datang dengan wajah yang tampak di kedua telapak kakinya. Ini masyarul ya. Jadi malaikat penyabut nyawa itu tidak pusing-pusing ya. Ketika wajah kedua telapak kakinya, ketika menyabut nyawa para jin, ia datang dengan wajah tampak kedua telapak kakinya. Ini masyarul Bapak jadi sekalian ya. Konon salah satu kaki malaikat maut berada di atas titian neraka, dan satunya lagi berada di atas sebuah ranjang di surga. Ini Bapak sekalian. Ada yang mengatakan saking besarnya tubuh malaikat maut, kalau saja seluruh air laut dan sungai yang ada di muka bumi disiramkan di atas kepalanya, tidak ada setetes pun yang jatuh ke bumi. Ini berarti ya, malaikat maut itu gedenya seperti apa itu kita tidak tahu, Allah alam bisawab ya. Jadi Allah menjadikan dunia isinya dibagi bagi malaikat maut seperti sebuah meja hidangan kecil yang penuh dengan makanan yang terhampar di depan seorang manusia. Jadi jangan sampai saya ini masih muda, malaikat maut nggak bakalan mencabut nyawa. Bukan begitu ya. Dimanapun kita berada, dimanapun manusia berada, itu ya manusia pasti ya maut itu pasti ada ya, mencabut kita. Malaikat tidak susah itu. Dengan begitu bisa memakan hidangan itu dengan suka hatinya. Itu Bapak sekalian ya. Demikian halnya dengan malaikat maut, ia bisa mencabut nyawa para makhluk yang ada di alam semesta ini kapan dan dimanapun saja berada, yang dengan mudahnya begitu ya. Sesuai dengan perintah Allah, sebagaimana mudahnya seorang manusia membolak-balikan sekeping uang dirham pada telapak tangan ya, mudah sekali ya. Malaikat itu mudah sekali begitu dibolak-balikan, tapi orang tidak sadar ya. Ini Bapak sekalian ya, Kapling Pondok Alam Indah ini banyak orang, tapi yang syukur pada Allah hanya inilah ya. Ini yang syukur pada Allah ya. Pagi-pagi kita bangun subuh ya, sudah dipanggil Pak Seto ya. Ini panggilan ini merupakan panggilan ya, sebenarnya adalah panggilan kita yang mengingat Allah. Hayyalah sholat ya, ayo bangun ya, mari kita melaksanakan sholat ya. Udah dipanggil begitu juga tidak tahu ya. Ini Bapak sekalian, ada sumber yang menyebutkan bahwa malaikat maut tidak turun tangan sendiri untuk menyabut nyawa para malaikat, para makhluk Allah ya, para makhluk yang berada di langit dan semuanya itu, kecuali ketika menyabut nyawa para nabi dan rasul.
Sedangkan untuk menyabut nyawa manusia pada umumnya ya binatang buas dan binatang-binatang yang lain. Ia menugaskan sejumlah wakil untuk membantunya. Ini Bapak-bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam pembahasan sebelumnya, ketika Allah mencabut nyawa manusia dan makhluk-makhluk lainnya, maka penjelmaan mata dan wujud mereka menempel di jasad mereka, malaikat maut akan dihilangkan. Namun ada 8 pasang mata yang tidak dihilangkan, yaitu mata Israfil, mata Mikail, Jibril dan Israel, dan 4 malaikat pembawa aras. Ini Bapak sekalian ya, ini ya, mudah-mudahan kita semua sadar ya, makin hari makin umur kita ya makin tidak umur kita bertambah ya, tenaga kita juga berkurang ya, mata kita juga melihat juga ya, tidak sempurna lagi. Ya, ini mudah-mudahan ya kita semua dalam rangka dalam rangka malaikat maut mencabut kita, mudah-mudahan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Setiap kali malaikat maut menerima catatan kematian dan jatuh sakitnya seorang hamba, ia pun bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Tuhanku, kapan aku harus mencabut nyawa?" Ya, dalam keadaan seperti apa hamba itu harus aku cabut nyawanya? Bagaimana pula aku harus mencabut rohnya? Ini Bapak sekalian. Jadi bagaimana malaikat mau mengetahui ajal seseorang? Ya, ini supaya kita ya tahu diri. Ya, artinya kita ya makin hari ya makin ya taat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika malaikat maut akan mencabut kita dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah berfirman, "Wahai malaikat maut, semua itu manusia, semua itu rahasiaku. Ya. Tidak ada yang tahu kecuali aku. Namun aku akan memberitahumu kapan ajal seseorang itu tiba. Aku akan memberimu beberapa pertanda yang menunjukkan saat kamu mencabut nyawa seorang hamba. Salah satunya akan datang kepadamu seorang malaikat yang bertugas mengurus beberapa jiwa dan amal perbuatan mereka. Ia akan mengabarkan kepadamu umur si fulan telah habis. Kemudian akan datang pula kepadamu malaikat pengurus rezeki dan amal-amal perbuatanmu. Ia akan berkata kepadamu, rezeki dan amal perbuatan si fulan ini telah habis. Ini Bapak sekalian, kayak kita punya HP pulsanya habis. Kalau pulsa habis ya tentunya dengan sendirinya ya akan putus sampai situ, nggak bisa untuk memanggil. Ini Bapak sekalian, hadirin jamaah yang sekalian yang telah ya ini
merupakan apa itu ya, pelajaran bagi kita semua untuk kita renungkan ya, bahwasanya rezeki dan amal itu adalah pada diri kita, masih ada, kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Kita beramal untuk rezeki kita amalkan ya, kita otomatis ya nanti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika seorang hendak dicabut nyawanya termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan, tulisan namanya dibuka, catatan amal yang dipegang oleh malaikat maut akan terlihat dikelilingi oleh garis dari cahaya yang bersinar putih terang. Ini ya. Namun jika termasuk golongan orang-orang yang celaka, itu lisannya namanya akan diselimuti oleh garis hitam kelam yang tebal. Ya. Ini tanda-tanda kita yang mau dicabut nyawanya. Makanya kalau tidak percaya silahkan ya dilihat orang yang akan meninggal itu. Ya, kita biasanya orang meninggal kita bacakan ya kalimat-kalimat Allah ya. Kita kupingnya kita la ilaha illallah ya. Jadi jangan cepat-cepat la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jangan, bukan begitu. Dia untuk ngomong itu ya sebentar-sebentar ya. Makanya ya, ketika meninggal itu ya berat sekali ya. Ini bagus sekali ya. Dibacakan ya di kupingnya pelan-pelan la ilaha illallah ya, begitulah ya. Ingin orang meninggal, bahkan ada yang kecil-kecil ya, itu segala amal itu diperlihatkan oleh malaikat ya, itu malaikat melihatkan ya amal kita baik atau buruk ya Allah ya, ketika buruk ya Allah ya, ini bawa sekali. Sementara semua pertanda di atas belumlah cukup bagi malaikat maut untuk memastikan sudah tiba ajalnya seorang hamba, kecuali setelah ia menerima sebuah daun yang jatuh dari pohonnya yang tumbuh di bawah aras. Ini bos sekali. Di atas daun itu tertuliskan nama seorang hamba yang harus segera dicabut nyawanya. Setelah dicabutlah nyawanya itu si fulan dan fulan bin fulan. Di bawah sekalian. Ka'ab Akbar meriwayatkan bahwa Allah menciptakan sebatang pohon yang ditanam di tempat bawah ars. Ya. Pohon itu memiliki daun yang jumlahnya menyamai bilangan seluruh makhluk. Ketika ajal seorang hamba telah diputuskan, tepatnya 40 hari sebelum hamba itu dicabut nyawanya, salah satu daun itu akan jatuh ya, ke pangkuan malaikat Israel. Nah, inilah pertanda isyarat bagi Israel bahwa ia diperintahkan untuk mencabut nyawanya seorang yang namanya tercantum di atas daun tersebut, karena setiap daun itu mewakili makhluk, satu makhluk saja. Para malaikat telah menyebut-nyebut orang yang hendak dicabut nyawanya sebagai penghuni langit, meskipun ia masih hidup di permukaan bumi 40 hari lagi. Ini berkaya
Ini tapi kita tidak tahu. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Siapa duluan atau saya duluan, ya, atau bapak duluan, saya belakangan, itu tidak tahu. Ya. Namanya maut, ya, hanya malaikat, ya, hanya Allah yang Maha mengetahui. Kemudian malaikat Mikail akan menjumpai malaikat Israel untuk menyerahkan buku catatan dari Allah yang berisi semua orang yang dicabut nyawanya. Ini ya, Allah yang berisi nama orang yang dicabut nyawanya dengan disertai keterangan tentang di mana, ya, bagaimana dan dalam keadaan seperti apa malaikat maut harus menyambutnya. Ini kita harus sadar, ya, mau tidak mau, suka atau tidak suka, ya, itu harus, ya, kita, ya, mau meninggal semuanya. Ini buat sekali, ya. Jadi orang yang di Aceh atau Sumatera Utara sana kemarin sudah diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, bagaimana air membawa gelondongan kayu-kayu yang besar itu, ya, masuk, ya, tanah-tanah yang begitu lekat, ya. Ya Allah, ya, kalau melihat seperti air gelondongan yang begitu banyak begitu, ya, itu Allah, itu kerusakan di bumi, ya, diakibatkan oleh tangan-tangan manusia yang jahil, ya, itu sekali. Abu Laid radhiyallahu anhu menjelaskan dari bahwa ars akan turun dua jenis benda, satu berwarna hijau, satu lagi berwarna putih. Ya. Salah satu benda itu akan terjatuh di atas setiap orang yang akan dicabut nyawanya. Jika yang jatuh ke atas, namanya itu adalah benda yang berwarna hijau, ya, si pemilik nama termasuk golongan orang-orang yang celaka. Sebaliknya, jika orang jatuh adalah benda yang berwarna putih, orang tersebut termasuk golongan orang-orang yang akan beruntung di akhirat. Ini bos sekali. Jadi sudah digolongkan, ya, berwarna hijau yang, ya, atau apa itu yang terjatuh adalah orang-orang yang celaka. Warna putih adalah orang-orang yang akan beruntung. Ini bapak sekalian, mudah-mudahan kita semua termasuk yang berwarna putih di akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Bagaimana malaikat maut mengetahui tempat kematian seseorang? Ya, malaikat maut tidak susah-susah ini. Sahdan Allah menciptakan malaikat-malaikat yang bertugas mengurus setiap bayi yang akan lahir. Mereka inilah yang disebut dengan malaikat arham. Ya. Ketika jabang bayi dalam proses penciptaan, malaikat arham diperintahkan untuk memasukkan secuil tanah diambil dari salah satu bagian bumi yang akan menjadi tempat kematian kelak. Dalam sperma nutfah yang berada di rahim ibu yang mengandung si calon bayi itu. Ya. Setelah lahir, manusia bebas berkeliling menjelajahi bumi kemanapun ia suka. Kelak saat ajal tiba, ia akan berada di bagian bumi yang dahulu
diambil tanah yang untuk dimasukkan dalam tubuhnya. Kemudian ia akan mati di tempat itu. Ya, ini Bapak sekalian. Allah Subhanahu wa taala dan firman-Nya, "Qul law kuntum fi buyutikum la barasal ladina kutiba alaihimul qatlu ila madaji." Katakanlah, sekiranya kamu berada di rumahmu pun, niscaya orang yang telah ditakdirkan akan mati terbunuh itu keluar juga di tempat mereka terbunuh. Walaupun ya di dalam rumah, ya walaupun temboknya kuat, ya itu tetap namanya mati. Allah tidak susah memanggilnya, ya, bahwa rumahmu pun niscaya walaupun di bawah benteng, ya itu Allah juga tidak susah, ya ditakdirkan akan mati, ya keluar juga di tempat mereka terbunuh. Masyarul muslimin dalam surat Ali Imran 154 ini, ya. Jadi Bapak sekalian, ya, tentang ayat di atas, malaikat maut sering kali menyamar sebagai lelaki. Suatu hari ia menyamar mengunjungi Nabi Sulaiman alaihissalam yang tengah berbincang-bincang dengan seorang pemuda. Setiap kali malaikat maut melirik dan memandang dengan sorot mata tajam, pemuda itu merasa ketakutan dan tubuhnya gemetar. Ini Bapak sekalian, beberapa saat setelah malaikat maut pergi, pemuda itu berkata kepada Nabi Sulaiman, "Wahai Nabiullah, aku mohon kepadamu untuk sudi kiranya membantuku dengan memerintahkan angin agar membawaku negeri Cina." Ini Bapak sekalian, ya, Nabi Sulaiman mengamini permohonan itu dan memerintahkan angin untuk membawa pemuda itu ke negeri Cina. Angin pun mematuhi titah Nabi Sulaiman. Masyarul muslimin rahimahullah, yang selang beberapa waktu kemudian malaikat maut kembali mengunjungi Nabi Sulaiman. Ia pun bertanya kepada malaikat maut tentang alasan memandangi si pemuda tadi dengan tajam. Malaikat maut menjawab, "Sesungguhnya pada hari itu akan diperintahkanmu mencabut nyawa pemuda itu di negeri Cina. Ya. Namun aku heran saat melibatkannya berada di sampingmu, karena itu aku menatap dengan tajam. Ya, walaupun ke negeri Cina sekalipun, ya ini pemuda." Ya. Lalu Nabi Sulaiman menceritakan kepada malaikat maut perihal permintaan si pemuda kepada dirinya agar memerintahkan angin untuk membawanya ke negeri Cina. Begitupun selesai mendengar cerita itu, malaikat maut berkata, "Pantas pada hari itu pula aku mencabutnya nyawanya di negeri Cina." Ini, ya, walaupun negeri Cina jauh, ya, itu angin tetap, ya, kalau namanya meninggal itu akan membawa. Ini waspadanya. Dalam riwayat lain dituturkan, malaikat maut mempunyai beberapa pembantu yang selalu siap siaga
membantunya mencabut nyawa para malaikat. Ya. Ini bos sekalian, kita bertanya, pernah Anda mendengar kisah berikut ini? Ya. Tentunya Sahdan dan seorang yang dari mulutnya senantiasa berada seperti ini. Ya Allah, sudilah kiranya Engkau mengampuni diriku dan malaikat penjaga matahari. Ya. Karena mengetahui orang ini terus berdoa seperti ini, ya malaikat penjaga matahari menghadap Allah dan meminta izin untuk menjumpai orang tersebut. Ketika berjumpa dengan malaikat penjaga matahari, berkata, wahai fulan, engkau selalu mendoakan aku, karenanya adakah sesuatu yang bisa aku perbuat? Ini bahwa sekalian. Ia pun menjawab, wahai malaikat, sudilah engkau membawaku ke tempatmu. Setelah itu aku mohon kepadamu untuk sudi kiranya menanyakan kepada malaikat. Perintah kapan nyawaku akan dicabut? Malaikat penjaga matahari pun membawa para orang-orang itu ke tempatnya di dekat matahari. Setelah itu ia pergi menemui malaikat maut dan berkata kepadanya, wahai malaikat maut, ada seorang manusia yang setiap selesai sholat mulutnya senantiasa berdoa, aku ya seperti ini. Ya Allah, sudilah kiranya engkau mengampuni diriku dan malaikat penjaga matahari. Ia baru saja memerintahku untuk menanyakan perihal kapan ajalnya tiba kepadamu, supaya ia tahu dan bisa bersiap-siap. Ini ya Allah. Ya. Makanya kalau setiap sholat kita jangan pulang dulu. Ya. Berdoa apa aja, ya itulah. Ya. Berdoa silakan pakai bahasa apa saja, ya kan nggak bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia, bahasa Indonesia nggak bisa, bisanya bahasa Jawa, bahasa Jawa. Ya Allah, aku nyuwun padamu ya Allah, ya itu bisa saja. Ya. Dengan bahasa Cina, bahasa apa saja, Allah Subhanahu Wa Taala ya akan menerima. Ini ya ini ya buat sekalian istighfar ya, astagfirullahaladzim ya, syukur ya pakai bahasa Arab ya. Ini ya nggak bisa sebisanya ya. Ini bapak sekalian ya, ini mudah-mudahan kita semua ya maklum Allah manusia yang ada di ini ya, sudilah kiranya ya Allah Subhanahu Wa Taala menerima amal ibadah mereka. Ya ini semua adalah berkat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Malaikat maut membuka bumi, membuka buku catatan dan mencari nama orang yang dimaksud. Kemudian ia berkata, tidak mungkin ini terjadi. Ya, dalam catatanku ini temanmu itu tertulis memiliki perkataan yang besar. Ia tidak akan mati sebelum duduk di tempat dudukmu yang berada di dekat matahari. Ini ya, ini semua ya, kita mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya bisa. Ya ini adalah ya untuk mengingat kita akan kembali kemana ya, kembali ke ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dulu kita tidak bertenaga, dulu kita tidak punya tenaga, akan kembali kepada seperti biasa ya. Dari kecil
besar, yang betul bisa tenaga, bisa kerja, bisa mencari rezeki, lama-lama tenaga kita habis. Ya, kecil besar, ya, tenaga kita habis. Lama-lama kita akan rapuh atau mati. Kita nggak bisa apa-apa. Kita masih membutuhkan orang lain, ya, membutuhkan tenaga orang lain. Ya. Walaupun pakai mobil jenazah, tapi kita harus dibantu oleh orang. Tidak bisa berjalan sendiri ke kuburan. Kita kalau saat ini bisa berjalan ke kuburan, mari sama-sama kita sering-sering ke kuburan, doain orang-orang tua kita. Suatu saat kita akan seperti ini, ya, kita akan didoakan oleh anak cucu kita. Inilah, ya, mudah-mudahan Bapak-bapak sekalian. Amin. Malaikat membuka catatan 2 jari nama, ya. Mungkin ini terjadi dalam catatanku. Namamu tertulis memiliki perkara yang besar. Ya, ia tidak akan mati sebelum duduk di tempat dudukmu yang berada di dekat matahari. Malaikat penjaga matahari pun menyala. Saat ini ia sudah berada di tempatku, di dekat matahari sana. Mendengar itu malaikat maut berkata, jika demikian berarti ia sudah dicabut nyawanya oleh salah seorang wakil. Ya, demikian orang itu pun telah mati, sementara malaikat maut dan malaikat penjaga matahari tidak tahu sama sekali dan masih memperbincangkannya. Ya, dalam suatu hadis Rasulullah SAW, ajal seluruh hewan itu tergantung pada zikir mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila salah dari mereka berhenti berzikir, saat itu pula langsung mencabut nyawanya, ya, tanpa menugaskan kepada malaikat maut. Ada juga yang menerangkan bahwa Allah sendirilah yang sungguhnya mencabut nyawa semua makhluk, sedangkan penyadaran proses nyabut nyawa itu pada malaikat maut. Itu firman Allah, Allahu yatawaffa anfusa hina mautiha. Allah memegang jiwa orang ketika matinya. Ini, ya, mudah-mudahan, ya, Allah memegang jiwanya orang ketika mematinya. Az-Zumar ayat 42. Ini Bapak sekalian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan umur kita panjang, ya, taat pada Allah dan Rasulnya. Ya, mari kita sama-sama ingat kepada mati. Inilah, sampai sini dulu. Mudah-mudahan kita ingat dan besok kita, ya, makin kita tambahkan ini. Ini mudah-mudahan semuanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala 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 Muhammad
paring kali ahlinya.